Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami yang ada di tempat ini merindukan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Itu sebabnya urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami tidak izinkan segala hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman pada saat ini. Sebab itu segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar dan membentuk karakter hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi juga hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di setiap hati kami, di tempat ini, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sehingga setiap kami terberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Senang boleh ketemu. Apa kabar hari ini? Luar biasa ini apa saudara ya? Masalahnya luar biasa atau baiknya luar biasa ya? Yesus luar biasa. Amin. Kedua kali saya ada di sini dan kali ini saya datang bersama istri saya dan kedua anak saya. Ya mungkin bisa berdiri, ya inilah istri dan anak nomor 2 dan nomor 4. Anak saya 5 Bapak Ibu ya. Haleluya. Nama saya sudah disampaikan tadi, saya kira juga bukan sesuatu yang baru, tapi ada kurangnya di depan yaitu Muhammad ya. Jadi haleluya. Ada nama Muhammad di depan ya Saudara. Muhammad Rusli Mono Arfa. Kami berasal dari kota Serambi Madinah ya Saudara ya. Saudara, Serambi Mekah itu Aceh. Serambi Medina itu Gorontalo. Di Gorontalo itu Islam bukan hanya kepercayaan tetapi juga identitas dan juga kebudayaan. Jadi sudah nggak bisa dibedakan mana agama mana budaya sebab budayanya sudah jadi mu'alaf. Ya, sudah dimu'alafkan budayanya. Nah karena itu kekristenan itu juga harus memperhatikan situasi Indonesia. Kalau seorang yang bergerak di bidang misi tidak peduli dengan konteks Indonesia maka tidak akan bisa mendarat. Bapak Ibu ya saya hari-hari ini konsen di dunia misi dan lebih ke online. Di YouTube saya Galilea Network hari ini setiap hari ada kesaksian dari mantan muslim murtadin ya Saudara. Sengaja saya tampilkan supaya mengimbangi di di sebelah sana itu yang gerakan mu'alaf hari-hari ini sangat masif Saudara ya. Karena itu saya mengkampanyekan ya mungkin sudah 10 tahun ini Saudara stop jadi mu'alaf. Saudara saya berasal dari Sulawesi Tengah, orang tua dari Serambi Medina, tapi saya lahir besar di Sulawesi Tengah. Dan Saudara saya tidak pernah punya keinginan untuk jadi Kristen, nauzubillah min zalik. Ya, karena saya diwariskan iman Islam ya Saudara ya. Diwariskan secara turun temurun iman Islam dan sejak kecil ayah saya mengambil alih tanggung jawab pendidikan agama itu langsung dikontrol. Dalam usia yang masih relatif muda sudah harus khatam Quran 30 juz 114 surat 6.666 ayat.
Saudara, hari ini gerakan Roh Kudus untuk memanggil orang-orang yang merindukan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan anak-anak muda, kalau saudara lihat di YouTube saya, ada yang sudah di pesantren ya, dan masih umur 18 tahun, saudara, sudah sangat cerdas. Tapi juga ada anak muda yang lulusan di Al-Azhar, 4 tahun di Kairo, dan melanjutkan 1 tahun di Khartoum di Sudan, khusus untuk hafiz atau hafal Quran. Ya. Ada yang hafal 10 pasal, ada yang hafal 10 ayat. Waduh. Haleluya saudara ya. Ya. Karena agama itu harus fanatik ya. Fanatisme yang nggak boleh. Fanatik itu harus ya. Sebab Tuhan Yesus itu memutlakan dirinya hanya melalui Dia. Orang sampai ke surga, dan Dia menutup kemungkinan bagi orang lain sebagai jalan ke surga. Jadi hal ini yang sangat menarik di dalam kekristenan. Tapi sebelum saya jadi Kristen, saya tidak melihat sesuatu yang menarik dalam kekristenan. Bagi saya Kristen itu adalah orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Bagi saya kekristenan itu adalah orang yang hanya bagus di lagu dan tidak bagus dalam kehidupan praktis. Kalau orang Kristen itu jangan lihat di gereja udah pasti bagus. Tapi lihat di pasar, di jalan, ya, di kantor, di aktivitas keseharian. Jangan sampai seperti ada seorang pembantu bilang begini, ibu mah kalau di gereja wah sangat baik, lebih baik daripada malaikat. Tapi nyonya kalau di rumah lebih jahat dari setan. Nah saudara, jangan sampai hal itu terjadi, dan ini yang terjadi. Saya menemukan seorang pembantu rumah tangga ngomong seperti itu. Ya, padahal kalau di gereja bahasa rohnya haleluya. Saudara ya. Dan karena itu sebagai seorang muslim saya tidak pernah melihat kehidupan orang Kristen itu yang menantang kehidupan keagamaan saya. Sebab kalau saya bandingkan kehidupan keagamaan saya muncul rasa sombong. Saya merasa saya lebih beragama, lebih religius, saya lebih cinta Tuhan, saya lebih sangat membela Tuhan. Ya, hidup saya bukan suka-suka saya, tapi suka-suka Tuhan. Kalau orang Kristen lagunya saja suka-sukamu Tuhan, tapi hidupnya suka-suka Dia. Ayo ibadah nanti aja, minggu depan masih ada, ya kan? Ayo melayani Tuhan, nanti udah pensiun, ya masih sibuk ya. Iya, ayo gereja, ntar kok ada waktu. Nah saudara ya, tapi saudara lihat orang Islam, ya, mari kita coba. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita? Kalau kita sendiri, kita punya iman yang memble. Ya, ya saudara, iman kita iman yang memble. Ya, nah saudara, coba lihat tetangga kita. Karena itu mungkin ada satu ayat yang harus saudara selalu ingat. Tuhan Yesus bilang begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Matius pasal 5 ayat berapa itu ya? Ayat 10 kalau nggak salah. Ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Waduh, saudara, kita dituntut harus lebih benar. Standar kita itu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus bilang, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Dan di ayat 40 kalau nggak salah dia katakan kita harus sempurna seperti Bapa. Ini bukan sesuatu yang nggak bisa, tetapi
persoalan kita mau enggak, tapi lagu tadi telah menyatakan ku mau cinta Yesus. Ya, saudara ya. Jadi ini harus menjadi perenungan kita. Jangan sampai kita kalah sama tetangga ya. Tetangga 5 kali saudara beribadah. Orang Yahudi 7 kali. Ini menjadi landasan juga ibadah orang Kristen Koptik di Mesir. Ya, saudara berapa kali? Gak jelas kan? Kenapa? Karena kita mewarisi gereja barat. Ya kan? Kita ini mewarisi gereja barat. Kalau kita mewarisi gereja timur, Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani, Ortodoks Koptik ya. Saudara akan lihat banyak ritualnya, banyak kegiatan-kegiatan religius, puasa 40 hari, Muslim 30 hari. Kalau kita mewarisi iman mereka, maka akan kelihatan jelas bahwa tetangga kita Muslim itu ikut kita nyontek. Tapi karena kita mewarisi gereja barat, maka kita tidak bisa melihat. Nah, karena itu saudara, untuk konteks Indonesia saya yang fokus pada misi, kita itu harus lebih mengerti konteks Indonesia yang sudah terlanjur terarabisasi. Semua yang berbau Arab di Indonesia ini pasti diterima. Yang berbau barat, ya kalau mau kampanye, sentimen barat dimunculkan. Padahal kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Inilah Indonesia ini munafik. Ya. Nah saudara, pada prinsipnya saya tidak pernah tertarik untuk jadi Kristen. Ya. Karena saya beribadah sholatnya 5 waktu, lakukan 4, nggak lakukan 1 diancam. Fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang sembahyang. Allazina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi walaupun saya tidur jam berapapun, tidur malam, ketika menara masjid sudah berteriak as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, saya bangun. Artinya apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Diingatin saudara ya. Sholat itu lebih baik. Kalau Alkitab juga bilang ibadah itu berguna. Mana lebih baik, ibadah apa tidur? Ibadah, tapi berapa banyak orang Kristen datang ibadah tidur? Kalau di sini mah enggak lah ya. Itu di gereja yang agak sahdu-sahdu ya, tenang-tenang ya. Tidur itu, saya itu tukang kasih bangun orang ketika selesai khotbah di doa Bapa kami. Nah, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Itu Bapa kami yang di surga. Bangun semua orang. Nah saudara, ya. Tapi mengapa saya jadi Kristen? Secara singkat saja, ya, bagi mereka yang belum kenal saya, ada beberapa alasan. Yang pertama bukan keinginan saya. Tidak pernah terlintas di hati, di pikiran untuk satu saat jadi Kristen. Na'udzubillah min zalik. Saya itu rugi kalau jadi Kristen. Kenapa? Saya kehilangan banyak hal untuk jadi sesuatu di bangsa ini. Mono Arfa itu keluarga besar di Gorontalo. Dan saudara tahu ada Soeharto Mono Arfa, itu dia harus panggil tulang ke saya. Karena papanya dengan saya sepupu, menteri loh. Sandiaga Uno itu neneknya Mono Arfa. Ya, Sandiaga Uno. Makanya waktu anak saya si Eli menikah, saya menghadap 2 menteri itu ya.
Waktu itu masih menteri, jadi saya menghadap. Oh, disambut tuh, nih keluarga nih ya, dari Gorontalo. Oh, disambut ya. Nah, saudara, jadi saya kehilangan sesuatu di bangsa ini ketika saya jadi Kristen. Ya. Karena saya aktivis pemuda, saya kader partai tertentu, P3 itu partai kami ya, saudara. Dan saudara, waktu saya jadi Kristen semua hilang, kesempatan hilang. Tapi nggak apa-apa, saya mewarisi kerajaan Allah. Amin. Itu yang paling penting saudara ya. Ya tadi sudah dikasih pengantar bahwa saudara meninggalkan harta kekayaan, mobil, rumah, tanah, itu akan habis. Ya. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa habis, yaitu iman, saudara ya. Nah, bukan keinginan saya, karena Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya adalah seorang yang benci Kristus. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa saya jadi Kristen? Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika sedang mempersiapkan sholat subuh. Ayah saya membangunkan kami untuk sholat subuh itu lebih awal, 1 jam sebelum waktu sholat. Kenapa? Karena menghadap Tuhan itu harus prima, bukan asal-asal. Ya, bukan tergesa-gesa, nggak bisa tergesa-gesa, nggak bisa buru-buru. Ya, jadi kita itu betul-betul menghadap Tuhan, menghadap Allah itu harus dengan kondisi yang prima. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Kita diundang sama bupati aja 1 minggu kita udah siapin nih. Baju apa, ya rambutnya, make upnya, ya toh sepatunya. Bupati loh, bupati. Bagaimana kalau kita diundang sama Prabowo? Wah, 1 bulan udah siapkan segala sesuatu. Tapi ketika kita menghadap Tuhan yang empunya hidup ini, yang sewaktu-waktu ambil hidup kita seperti pandang enteng gitu loh. Asal-asal gitu. Saudara, ya saya waktu sedang mempersiapkan sholat subuh dijumpai oleh Yesus Kristus yang kami sebut Isa Al-Masih. Ya. Nah, saudara, dari sana saya mengalami penasaran dengan pribadi ini yang saya hanya kenal sebatas nabi dan rasul yang tidak lebih hebat daripada Adam. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu loh. Tapi tidak dijadikan Tuhan, tidak disembah. Ya, Isa hanya punya ibu, tidak punya ayah. Kenapa dituhankan sama orang Kristen? Nah, data daripada Isa di dalam Al-Quran itu ada sedikit berbeda. Walaupun kuasanya itu hampir sama, bahkan melebihi. Ya, melebihi. Di dalam Quran itu wajihan fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Alkitab bilang, ya Yesus katakan dia tidak mengetahui hari H itu, ya Bapa yang tahu. Tapi Quran bilang dia mengetahui hari kiamat, ya pengetahuan tentang hari kiamat dia tahu. Al-Quran yang mengatakan, ya. Nah, bahkan dia mengetahui isi hati, apa yang tersimpan di lemarimu dia tahu. Itu Isa dasar loh kalau kita gali di sana ya. Bahwa dia tahu apa yang ada di hatimu, tersimpan di lemarimu, dia tahu. Ya. Makanya tidak ada yang tersembunyi. Kadang-kadang orang Kristen giliran persembahan lagu yang paling dia suka, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Malaikat bilang pret, nggak punya kekayaan katanya ya. Makanya kalau persembahan dia ambil yang paling kecil.
Tapi hari ini di gereja nggak bisa lagi pakai QRIS sekarang. Tapi juga angkanya terkecil yang dikasih. Coba QRIS itu nggak bisa 10.000 ya, coba kasih yang 100.000 ya. Ya, haleluya. Nah saudara, hal-hal inilah yang akan kita wariskan kepada generasi kita lah saudara. Nanti sebentar akan kita lihat. Nah saudara, ketika saya penasaran dengan pribadi ini, saya tidak bisa hanya baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak cukup data. Saya harus kembali kepada kitab yang bicara tentang Yesus itu secara akurat. Dan di Islam itu diisyaratkan dengan pengakuan iman ya. Kalau kita kan ada pengakuan iman rasuli ya kan. Nah kalau di Islam ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6 dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Hanya masalahnya orang Islam dilarang baca Alkitab. Ini sesuatu yang aduh saudara, kenapa kalau dia baca Alkitab saya yakin gereja gak bakalan kosong. Gereja ibadahnya bukan hanya sekali, pasti 7 kali. Ya, hari Minggu itu 7 sesi. Iya, haleluya. Iya, karena kalau dia baca Alkitab, wow saudara. Padahal tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya kepada Taurat, Zabur dan Injil. Cuma kemudian dibentuk, oh Alkitab hari ini palsu, jangan baca. Tapi kalau dikejar, mana yang asli? Siapa yang palsukan? Bagian mana yang dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Gak bisa dia buktikan. Ya. Nah saudara, saya baca Alkitab ya ketika saya mendapatkan isyarat-isyarat di dalam Islam, bahkan Quran. Quran yang menyuruh saya baca Alkitab. Ya. Al-Maidah 46 wa atainahul injila fi hudan wa nurun kata Allah. Kami berikan Injil fihi di dalamnya ada petunjuk. Saudara, Quran bilang ini petunjuk loh. Saudara butuh apa dalam hidup ini? Sebutkan apa yang saudara butuh dalam hidup ini. Bahagia, ini petunjuknya. Amin. Saudara butuh apa? Selamat, ini petunjuknya. Ya, di dalam Alkitab, di dalam Injil ada hidayah, petunjuk. Maka itu alasan kenapa saya jadi Kristen, karena saya menemukan hidayah, saya menemukan petunjuk. Petunjuknya di dalam Alkitab. Mana petunjuknya? Akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu petunjuk. Ya, Tuhan Yesus katakan, akulah pintu, itu petunjuk ya. Karena selama ini umat Islam 17 kali sehari dia berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuhan Yesus jalan yang lurus menuju kepada surga yang kekal. Yang keempat, saya terpikat oleh ajaran Alkitab. Saya tidak langsung jadi Kristen, tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Doa saya begini, kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya. Saya sudah pernah uji loh Alkitab ini. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya berdoa seperti itu. Sampai satu hari Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada saya, mengulurkan tangan dengan suara yang begitu audible. Datanglah kepada aku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Masih juga belum berani untuk melangkah. Kenapa? Karena pikiran belum klik dengan hati. Hati sudah terbuka, pikiran masih ya tersimpan ajaran-ajaran tentang Yesus yang negatif, orang Kristen dan Alkitab. Tapi ketika saya baca Roma 1, 16, 17, saya simpulkan dalam satu kalimat pendek, Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, saat itu saya ambil keputusan, gak ada lagi keraguan, pikiran sudah dibuang.
Karena sudah terbukti doa saya, kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Yang lain itu apa? Ya ajaran-ajaran termasuk kitab yang lama itu. Ya. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya. Makin ke sini enggak lupa-lupa saudara. Makin ke sini makin bisa dimengerti, makin bisa dipahami dengan baik. Ambil keputusan, terima Yesus, senang ya terima Yesus. Ya, yang tadinya enggak ada jaminan kepastian keselamatan, yang tadinya hanya harapan dan mudah-mudahan, tapi kini ada jaminan kepastian keselamatan hidup kekal. Apa yang terjadi saudara, setiap kali saya pergi dimanapun saya pergi, berada, menjumpai siapapun, hanya ada satu kalimat pendek. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan hidup kekal. Saudara, 92 saya ditangkap. Tahun 92. Proses secara hukum. Penistaan agama di Poso, Sulawesi Tengah. Saudara, masuk tahanan, rumah tahanan negara Poso, jangan ditanya dipukul, bukan dipukul lagi, dianiaya. Ya, saudara, proses persidangan berlangsung, dituntut oleh jaksa penuntut umum 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal pasal itu 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Ada 2 bagian, bagian penasihat hukum berdasarkan kemampuan hukum para penasihat hukum, bagian saya berdasarkan Alkitab. Temanya menarik, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan, harapan ada, ya ajarannya ada, tapi jaminan kepastian keselamatan enggak ada, hanya di dalam Yesus. Di akhir pidato saya nyatakan sikap, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. 6 bulan lebih berat. Ya saudara, majelis hakim diketuai oleh Abbas Said. Parhatnya punya papa, Parhat Abbas. Ya. Tapi hari ini saya berteman baik dengan Parhat. Dan Parhat sudah minta maaf atas nama papanya, minta maaf atas putusan yang mungkin tidak menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Ya, karena diakui ada tekanan massa. Karena waktu itu ada kurang lebih ya hampir 5.000 orang lah. Termasuk salah satunya itu Debbie Basir, saudara ya. Masih muslim ya, Debbie Basir. Masih muslim dia, mau berkunjung ke pengadilan, mau lihat mana sih Rusli yang menggegerkan Poso. Tahun 93 dia tahun 95 dia ditangkap Tuhan ya, Debbie Basir. Nah saudara, saya jalani di 2 tempat, di rumah tahanan negara Poso dan di lembaga pemasyarakatan yang ada di Tuminting, Manado. Hari ini saya tinggal di Cibinong dan saya lebih konsen ke misi. Nah, saya katakan bahwa kalau kita punya hati misi untuk Indonesia, tidak boleh tidak. Kita harus berkiblat ke akar kekristenan. Dan saya punya komunitas yang punya moto hidup sebagaimana Anda dipanggil. Jadi kalau Anda berhijab, jangan lepaskan hijab. Nanti akan tercabut dari komunitas. Dan mereka tidak secara sembunyi-sembunyi aja datang hari Minggu ke gereja, tapi lebih banyak gereja rumah. Ya, dan YouTube sangat menolong karena bisa ibadah secara online. Karena kalau mereka melepaskan hijab mereka, maka mereka tidak bisa menjadi garam, menjadi terang. Yang penting bukan agamanya, saudara. Agama tidak menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan. Hari ini tema yang sudah disampaikan tadi adalah warisan iman. Nah, pertanyaannya adalah warisan iman seperti apa yang dapat kita wariskan? Ini persoalan. Ya. Mari kita lihat di 1
2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima dikatakan begini, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, seperti tadi sudah dikasih pengantar bahwa hari ini banyak orang tua bekerja keras untuk supaya dapat meninggalkan harta kekayaan seperti rumah, tanah, tabungan, usaha ya kepada anak-anaknya. Itu bagus, saudara. Ya, bagus. Siapa bilang nggak bagus? Bagus, ya. Bagus. Jangan bilang nggak bagus loh. Haleluya. Kita masih hidup di dunia, ya kan? Bagus, ya. Tetapi semua itu bisa habis dalam waktu singkat. Nah, karena itu tadi sudah dikatakan bahwa ada satu warisan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa bangkrut, dan tidak bisa dimakan oleh usia. Itulah warisan iman. Iman kepada Yesus. Dan kalau kita baca di Wahyu pasal 14 ayat 12, coba kita lihat, bisa ditampilkan ya. Iya. Wahyu pasal 14 ayat 12 yang sudah temukan tolong baca ya. Kalau ya silakan Ibu tolong. Ya. Nah, iman itu penting. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Amin. Iman. Nah, saudara, saya melihat begini loh. Iman ini di dalam Alkitab, ya, saya melihat ada tokoh-tokoh yang beriman di dalam Alkitab. Tetapi secara teori ada yang iman yang didasarkan pada penglihatan. Ya, jadi ini adalah iman kalau. Saya membahasakan itu iman kalau. Thomas, kalau nggak lihat nggak percaya, ya kan? Kalau nggak ada tanda nggak percaya, maka itu kita suka minta tanda. Sebetulnya, saudara, kalau kita suka minta tanda kepada Tuhan dalam doa, kita bukan orang yang beriman sebetulnya, tetapi orang yang ragu-ragu. Ya, minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Ya, kadang-kadang udah dikasih tanda, masih nggak percaya juga nih, ya. Nah, itu Thomas. Ya. Tetapi ada iman yang sekalipun. Nah, walaupun seperti Habakuk, ya kan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, ya. Dan tokoh iman yang didasarkan pada sekalipun ini adalah Abraham. Kenapa Abraham mendasarkan imannya seperti itu? Karena dia percaya pada apa yang Tuhan katakan. Saudara, mari kita mulai koreksi iman kita. Apakah kita mendasarkan iman kita pada apa yang Tuhan katakan, atau pada apa yang kita lihat, atau pada perasaan? Nah, saudara, ada banyak orang beriman juga bingung, ya. Dan rata-rata di gereja orang Kristen dia pakai perasaan. Imannya berdasarkan perasaan. Maka itu kadang-kadang begini, waktu berdoa, saya rasa dia ada di sini. Oh, haleluya.
Ini menurut saya ini gak beriman itu. Berdasarkan perasaan. Nanti orang yang dekat sama dia bilang, saya gak rasa. Kamu sih bohong, dosa, zina, curi. Nah, ya kan. Saudara, Tuhan itu hadir bukan berdasarkan engkau rasa, tapi berdasarkan apa yang dia katakan. Betul? 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, dia apa? Saudara rasa atau enggak, dia tetap hadir. Amin. Nah karena itu saudara, jangan kita pakai perasaan. Kalau kita beriman pakai perasaan, kita akan dipermainkan oleh perasaan. Dipuji, saudara senang. Dihina, saudara marah. Nah, saudara, jadi warisan iman seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikut? Saudara, warisan iman seperti apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Saudara, kalau kita perhatikan di sini, Timotius menerima iman yang hidup. Pertama dari neneknya, kedua dari ibunya. Iya kan? Jadi, baik neneknya maupun ibunya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi menunjukkan kehidupan yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika mereka melihat kita berdoa, mereka belajar untuk berdoa. Jika mereka melihat kita mengampuni, mereka belajar untuk mengampuni. Jika mereka melihat kita setia kepada Tuhan saat susah, mereka belajar percaya kepada Tuhan. Warisan iman bukanlah tradisi kosong, melainkan hubungan yang nyata dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan begini, saudara, kita periksa lagi di 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini kuncinya di situ, Bapak Ibu, ya. Tulus ikhlas. Dalam ayat ini berarti iman yang sungguh-sungguh. Berarti iman yang tidak munafik. Tidak pura-pura, tidak memiliki topeng. Iman yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Amin. Bagaimana iman yang tulus itu, Bapak Ibu? Iman yang tulus menurut saya yang pertama, iman yang tetap percaya saat tidak ada yang melihat. Banyak orang terlihat rohani di depan umum, tetapi berbeda ketika dia sendirian. Iman yang tulus tidak bergantung pada pujian manusia. Tetap berdoa, tetap menyembah, dan tetap hidup benar meskipun tidak ada yang memperhatikan. Kenapa? Karena Alkitab bilang status kita ini orang benar loh. Halo, statusmu dan statusku orang benar, bukan orang berdosa. Amin. Amin. Dari mana itu? Mari kita lihat di Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Nah, kadang-kadang kita masih bingung dengan status kita.
Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak orang Kristen baca ayat berhenti di situ. Dan dia ambil kesimpulan, saya orang berdosa. Jadi kalau saya berdosa, saya berzina, saya mencuri, saya korupsi, harap maklum. Kenapa? Karena Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa, tidak terkecuali dengan saya. Tapi betul seperti itu? Di situ ada tanda koma. Jangan berhenti di situ dan ambil keputusan atau kesimpulan. Iblis menahan matamu untuk membaca ayat 24. Sebab ayat 24, coba perhatikan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan, Yesus sudah tebus. Oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus, saudara dan saya menjadi orang benar. Amin. Maka kemanapun kita pergi, ingat status kita. Ketika kita ada di pasar, ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di tempat kerja, ingat statusmu. Amin. Status kita orang benar, maka kita harus berpikir dengan benar, mendengar dengan benar, berbicara dengan benar, melakukan segala sesuatu dengan benar. Di sini dikatakan iman yang tulus, ikhlas. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa melihat apa yang dilakukan dalam tempat yang tersembunyi sekalipun. Kadang-kadang orang bilang begini, kejahatan itu bukan hanya niat, tetapi ada kesempatan. Tapi orang beriman tidak. Kenapa? Karena status kemanapun dia pergi dan berada, dia orang benar. Nah karena itu orang bilang begini, ya coba kasih jabatan ke dia. Ya, korupsi enggak ya? Dan saudara tahu Indonesia ini negara paling religius, tetapi paling besar korupsinya. Harusnya Indonesia ini negara yang makmur karena dipimpin oleh orang-orang yang religius. Iya, namanya saja sudah ditambah H di depan. Itu Indonesia loh. Padahal H itu adalah pengunjung. Orang kalau datang ke sana yang laki disebut haji, yang perempuan disebut hajah. Artinya pengunjung. Orang Indonesia pikir itu gelar. Memang saudara, Indonesia ini perlu. Makanya saya bilang kalau kita ini bergerak di bidang misi, kita harus kiblatnya ke akar kekristenan. Akar kekristenan di mana Pak Pendeta? Di Timur Tengah. Yerusalem, Bethlehem. Di Bethlehem di sana hanya ada satu bahasa lokal di Bethlehem. Kalau di Yerusalem masih ada 2 bahasa lokal ya. Di Bethlehem hanya ada satu bahasa lokal, bahasa Arab. Baik Islam maupun Kristen pakai bahasa Arab. Kalau di Yerusalem ada 2 bahasa, bahasa Ibrani sama bahasa Arab. Arab untuk komunitas Kristen dan Islam. Nah karena itu saudara, lebih tepat untuk memenangkan Indonesia ini harus ambil akar kekristenan. Kecuali saudara ya dari gereja A pindah gereja B, saudara pindahkan jemaat yang sudah bergereja ke gereja yang baru. Yaitu kasih aja lagu-lagu yang bahasa Inggris, yang musiknya hebat, ya kan. Nah itu gak familiar dengan tetangga. Percaya deh. Kenapa? Karena tetangga itu suka lagu dangdut. Betul enggak?
Dia lagu-lagu padang pasir. Ya. Kalau saudara berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, masih bagus dia tidak lempar Anda dengan batu. Kecuali dia komplain, Bapamu lagi di sawah. Tapi coba saudara pakai bahasa Arab. Abanallazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard. Dia pasti bilang, amin. Tangkap kebodohan itu untuk memberitakan Injil. Pasti dia bilang amin. Kenapa? Arab. Yang penting dia Arab gitu loh. Saudara maki-maki tetangga bilang saudara bahlul. Bahlul itu goblok penene moyang orang Manado bilang itu saudara ya. Goblok itu. Bahlul lu. Tapi coba kalau saudara bilang, lu bahlul. Bahlul. Enggak marah dia saudara. Ya, pokoknya di Indonesia ini yang penting Arab. Karena dia lebih Arab daripada Saudi Arabia. Jadi yang pertama saudara, iman yang tetap percaya saat tidak ada yang melihat. Kadang-kadang kita perlu orang banyak, haleluya. Tapi waktu kita sendiri, haleluya. Bukan haleluya, halelupa. Yang kedua, iman yang harus kita wariskan. Iman yang tulus ikhlas itu yaitu iman yang mengasihi Tuhan, bukan hanya berkat. Saudara, kalau hari ini gereja bicara tentang mujizat pasti banyak. Karena ternyata orang membutuhkan mujizat. Bagus. Tapi saudara, kalau orang hanya cari Tuhan karena mujizat, bodoh banget ya. Waktu Tuhan Yesus pelayanan, banyak orang berbondong-bondong. Sampai-sampai satu saat Tuhan Yesus bilang, bagaimana kita beri makan mereka. Karena Yesus tahu mereka mengikuti dia karena alasan perut. Saudara, iman kita harus melekat sama Tuhan sebagai sumber berkat. Karena itu saya katakan tadi bahwa iman harus didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Maka itu kita harus mengatakan apa yang Tuhan katakan dan jangan pernah mengatakan apa yang Tuhan tidak katakan. Iman yang tulus adalah iman yang melekat sama Tuhan. Tetapi iman yang tidak tulus hanya mencari Tuhan ketika membutuhkan pertolongan. Ketika lagi susah, rajin tuh masuk gereja, altar call, paling depan tuh. Ya. Tapi ketika diberkati, jawabnya Tuhan sudah jawab doanya, hilang tuh. Kenapa nggak kelihatan? Alasannya klasik, sibuk. Nah saudara, iman yang tulus adalah iman yang melekat kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita butuh pertolongan, kita datang kepada Tuhan. Iman yang tulus berkata, Tuhan, sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun gunung belum berpindah, aku tetap mengasihi Engkau. Amin. Seperti Ayub. Saudara tahu Ayub, ya, hidup benar, kemudian dia kaya, kemudian dia takut akan Tuhan, ya. Tapi kemudian semuanya hilang, ya, kekayaannya, ya kan, kemudian anak-anaknya juga meninggal, ya, juga kesehatannya hilang karena tubuhnya penuh borok, tetapi dia tetap percaya meskipun kehilangan segalanya. Amin. Amin. Iman yang mengasihi Tuhan, bukan hanya berkat. Yang ketiga, iman yang tetap setia dalam penderitaan.
Iman yang tulus tidak hilang ketika badai datang. Ketika doa belum dijawab, ketika ditolak keluarga, ketika difitnah, atau ketika mengalami kesulitan, ia tetap berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau saya ngomong begini, saya sudah ngalamin. Di akhir pidato pembelaan, sekalipun putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Saya nyatakan itu saudara, ya, dengan berani, ya. Dan saya tidak lagi berpikir tentang hidup. Saya bilang, Tuhan, aku berikan hidupku untuk Tuhan. Sebab kalau saya takut kehilangan hidup, saya akan kehilangan, Tuhan bilang. Amin. Jadi iman yang seperti ini adalah iman yang betul-betul berakar. Bukan hanya sekedar emosi. Ada banyak orang datang gereja, imannya iman sesaat, iman emosi. Ya. Iman yang dipengaruhi oleh situasi lingkungan. Kamu kenapa pergi ke gereja sana? Oh, soalnya di sana pujian penyembahannya bagus. Oh, ini imannya bergantung pada situasi, suasana. Kenapa di gerejamu? Wah, dingin. Enggak seru. Ya. Pendetanya pakai baju hitam-hitam lagi. Haleluya. Hitam itu kan lambang iblis. Ini gila ini orang begini. Dan enggak tahu. Pocong bukan hitam, dia putih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, iman yang tetap setia walau kita menderita. Lagu seperti itu kayaknya udah gak kedengaran hari ini ya. Ngapain sih kita ikut Yesus menderita? Saya tahu lagu itu menguatkan saya di penjara. Jujur sebagai manusia, 9 bulan pertama saya stres. Kenapa? Karena saya sedang menyelesaikan studi yang tinggal skripsi. Ya, di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Ceritanya cuma pulang kampung. Ya. Ditangkap. Ternyata udah lama direncanakan. Pas pergantian Kapolres dari Bapak Andre Sinewe ke Pak Jajan waktu itu, dia orang Sunda, tapi dia sangat baik kepada saya. Dia jaga saya secara baik. Laporan pertama masuk adalah mengenai saya. Pas kehadiran saya KKR di mana-mana. Nah, saudara. Nah, tapi lagu ini, ya, saya sempat berjalan dengan pikiran saya waktu itu. Saya bilang begini sama Tuhan dalam doa. Saya tahu ini adalah rencana iblis untuk menggagalkan rencanamu Tuhan. Saya berjalan dengan pikiran saya, pikiran teologi, karena mahasiswa teologi semester akhir. Saya bilang begini, Tuhan, ini rencana iblis untuk menggagalkan rencanamu dalam hidup saya. Padahal kalau kita baca Alkitab dengan gamblang, ya, rencana Tuhan nggak akan pernah dibatalkan, digagalkan oleh iblis. Ya kan? Dan saya bilang begini sama Tuhan, ya, sebagaimana engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara. Wow, sangat alkitabiah loh. Doa itu. Saya percaya kalau saudara di samping saya, saudara punya emosi iman itu muncul. Dan saudara akan berkata, amin. Karena doa saya, sebagaimana engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara, bebaskan saya secara ajaib, supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Pasti saudara bilang, amin.
Itu doa bermasalah sebetulnya. Berhari-hari sampai satu hari suara begitu jelas. Rancanganmu bukan rancanganku. Suara begitu jelas. Saya cepat-cepat ambil Alkitab, saya mau konfirmasi di mana itu. Temu Yesaya 55. Saudara, maka itu saudara, suara itu merubah doa saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, mungkin Poso merupakan taman Getsemani bagi saya. Sekiranya mungkin saya bisa lepas dari persoalan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maka itu lagu yang paling menguatkan saya itu, saya mau ikut Yesus. Itu iman sekalipun loh. Saya mau ikut Yesus. Hari ini gak kedengaran lagi lagu itu ya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau ditanyakan kepada saya, kenapa saya bisa bertahan 4 tahun 6 bulan? 3S, kunci sukses hidup di penjara. Sabar, sukacita, syukur. Sabar, sukacita, syukur. Jadi kalau saudara belum bisa sabar dan belum bisa bersyukur, saya doakan saudara masuk penjara. Di sana kita belajar sabar dan belajar bersyukur. Ketika hakmu, hak hidup 99 hak hidupmu dirampas, maka saat itu betul-betul kita berserah sama Tuhan. Kita bersabar, mau dibikin seperti apa ya sabar aja. Lu memberontak, napi bro. Iya kan? Saya tuh suka melayani di Sukamiskin. Di Sukamiskin itu masih ada orang yang punya uang 50 triliun. Dan ternyata salah satu pegang saham WUS. Satu ketika dia itu ya karena punya banyak duit ya mungkin ya. Dia suka pergi-pergi tuh. Satu kali dia ketinggalan WUS, marah-marah di stasiun. Ya, bilang ini saya nanti ini. Nah, peristiwa itu dia ceritakan sama teman-temannya napi. Nah, teman-teman di situ ada gubernur, ada anggota DPR, ada hakim pun ada, KPK pun ada. Jadi saya bilang ini KPK, tangkap KPK. Ya, orang pajak apalagi. Terus dia cerita, terus mereka bilang, bro, napi lu napi. Lucu juga saudara. Satu kali ada hakim, ya. Saya selesai ibadah, dia duduk di ya semacam di depan gereja begitu ya. Ada apa namanya pondok-pondok. Terus orang bilang, permisi yang mulia. Ya. Mereka bilang, Pak Pendeta ini yang mulia. Oh hakim yang mulia. Ya. 6 bulan kemudian saya datang, saya tanya, yang mulia mana? Aduh Pak Pendeta udah mati. Stres. Ya, haleluya. Ya. Jadi iman yang berakar di dalam Tuhan sekalipun saudara berada dalam penderitaan, saudara akan tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan. Amin. Yang keempat, ya, iman yang menghasilkan perubahan hidup. Ini yang terakhir saudara ya. Iman yang tulus terlihat dari buahnya. Amin. Lebih mengasihi sesama, lebih mudah mengampuni, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih taat pada Tuhan. Buah. Tidak cukup hanya pengakuan iman. Pertama-tama iman itu adalah penampilan atau perbuatan. Bagaimana orang bisa lihat engkau beriman? Dari penampilan, dari perbuatan.
Barnabas, seorang yang dikenal punya iman, penuh Roh Kudus, seorang yang baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Hidupnya berdampak loh. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, Kisah Rasul pasal 11. Jadi saudara, hari-hari ini dibutuhkan apa? Realisasi atau aplikasi iman kita kepada orang. Amin. Orang melihat hidup kita, ya. Kalau saudara berkoar-koar bilang, saya beriman. Kalau saudara nggak terima Tuhan Yesus, saudara pasti masuk neraka. Bisa bahaya itu. Tapi di YouTube saya keras menyuarakan itu. Ya, karena walaupun YouTube saya YouTube yang mantan Muslim, ya, saya cukup keras, tapi saya menjaga jangan ada penyerangan. Ya, kita harus saling menghormati. Tapi prinsip-prinsip iman itu harus disampaikan. Jangan ada kayak pendeta, saudara, ada pendeta gendut ya, pendeta bukan WL ya, bukan bapak ini. Saudara, pendeta gendut ketika di podcast sama yang sudah mu'alaf, Richard Lee, yang kemudian sertifikat mu'alafnya ditarik lagi. Waktu itu kan ditanya, di situ pendeta ini memunculkan teologi teologi apa yang dia munculkan itu, lupa saya. Jadi Tuhan itu sama, tidak ada surga Kristen, nggak ada surga Islam, ya. Jadi Richard Lee bilang kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia ini salah. Terus kalau Tuhan itu satu, surga itu satu, kenapa Pak Pendeta tidak jadi mu'alaf? Apa jawab pendeta gendut itu? Karena babi masih enak bagi saya. Ini kurang ajar ya. Didengar oleh jutaan orang loh. Harusnya di situ dia munculkan prinsip iman Kristen. Paling tidak dia balik lagi seperti metode Tuhan Yesus kan. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Lah kalau Tuhan sama, surga sama, kenapa Pak Richard harus mu'alaf? Atau lebih teologis lah, dia katakan, bagaimana saya mau mu'alaf? Lah Tuhan Yesus yang jamin kok. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah nggak ada pasal yang bisa menjerat dia karena dia menyatakan itu dengan tegas, tidak menyerang. Tapi babi masih enak bagi saya. Aduh. Tapi kalau di mimbar, kayak singa. Iya kan? Begitu di tengah umum. Nah, saudara tahu sendiri. Mari saudara, kita bisa menjalankan iman kita dengan benar, iman yang dasari pada firman Tuhan, apa kata Tuhan, sehingga anak-anak kita, cucu kita melihat dan mereka dengan sendirinya dapat mewarisi apa yang kita punya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diajarkan warisan iman adalah warisan yang sangat penting kami tinggalkan kepada generasi kami berikutnya. Tolong kami untuk beriman dengan benar. Supaya orang-orang di sekitar kami melihat iman kami bukan iman yang mati. Tetapi iman yang hidup, iman yang tulus, ikhlas. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara. Memateraikan dan sehingga firman ini tidak untuk dilupakan, tapi kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.